Closing itu kesempatan itu bertemu dengan kesiapan. Closing sama dengan preparation meet opportunity. Halo Kopiers, salam sukses. Balik lagi dengan gua Peter. Dalam konten yang berikut ini kita akan ngebahas kebiasaan sales yang harus dihilangkan, karena ini sangat mengganggu kalian dalam performance kalian. Pertama yang harus kita hilangkan adalah kebiasaan menunda. Kebiasaan itu paling buruk karena taruh dalam poin pertama tuh. Karena banyak sekali sales yang menunda membuat appointment, menunda follow up, menunda membuat report ataupun membuat progress customer. Itu yang bikin mereka jadi performance jadi buruk. Karena kebetulan gue punya tim sales melakukan beberapa poin ini di bawah yang akan kita bahas ini. Dan yang kedua adalah sales itu punya kebiasaan takutnya itu ada beberapa hal, misalnya takut dikritik, takut ditolak, atau takut sakit, atau takut miskin, itu termasuk tuh biasanya. Karena mereka sering berkomunikasi dengan customer dan biasanya melalui pengalaman-pengalaman yang mereka ditolak, mereka dikritik, mereka diperlakukan seperti itu, mereka akan merasa kayak aduh malas lagi nih melakukan hal itu karena dia ada ketakutan yang seperti itu jadinya. Nah itu juga kebiasaan juga, jadi nggak boleh dibiasakan tuh dalam kehidupan sales. Nah yang berikutnya adalah buang waktu visit bukan menjual, daripada menjual maksudnya. Kebanyakan dari sales juga, marketing juga kebanyakan dari mereka itu sering membuat janji untuk visit ke customer, ngobrol-ngobrol gitu, ketemu customer, ngalor ngidul, tapi nggak melakukan penjualan, cuman fokusnya adalah ya tadi menjalin hubungan saja, tapi tidak melakukan penetrasi penjualan. Itu juga salah kebiasaannya seperti itu juga, ya kan? Padahal tujuan visit adalah untuk melakukan penjualan. Oke. Nah yang berikutnya adalah pesimis. Kebiasaan pesimis ini belum melakukan apa-apa sudah pesimis duluan, belum dijalankan sudah pesimis. Itu juga kebiasaan sales yang sering gua temuin tuh dalam tim sales gua. Karena mereka sering juga tuh melakukan melakukan follow up atau membuat janji sama customer atau mau melakukan penetrasi, itu takut pesimis, kayaknya nggak mau nih Pak, kayaknya budgetnya nggak masuk nih Pak, underestimate orang gitu, pesimis duluan. Itu buruk ya buat sales. Nah yang berikutnya adalah, nah ini sering banget nih gue setiap kali meeting sama mereka nih, banyak alasan berkelit gitu. Suka banget mereka tuh melakukan gitu. Gue juga dulu pernah sih begitu. Alasan berkelit itu bikin mereka tuh jadi, mentor gue pernah bilang gini kan ya, loser always have a fucking reason tuh kalau kata dia. Lu akan berkelit terus cari alasan mulu karena lu loser. Coba kalau lu mengakui kesalahan lu, kekurangan lu, dan mereview, introspeksi, perbaiki, nah itu bakalan jadi lebih beda tuh karakteristiknya kita itu. Oke, yang berikutnya adalah drama queen supaya dikasihani gitu loh. Sering banget juga begitu tuh. Kadang kita juga melakukan tindakan seperti itu, bikin alasan membuat drama supaya A, B, C, dan setelahnya habis itu mereka melakukan itu supaya dikasihani. Dengan keadaan seperti itu dikasihani oleh atasan, dikasihani oleh customer, itu sebenarnya nggak bagus gitu dipiara gitu kebiasaan karakter seperti itu. Nah yang berikutnya, yang ketujuh adalah bergantung pada atasan. Jadi banyak sekali sales juga di luar sana, termasuk sales tim gua, suka bergantung tuh kepada gua tuh pada saat melakukan eksekusi. Padahal gua sudah melakukan tugas gua, misalnya untuk menduplikasi, gua memberikan arahan, informasi, training, coaching kepada mereka. Tapi kadang-kadang mereka bergantung sama gua, menunggu gua supaya melakukan eksekusi, padahal mereka yang harus melakukan itu.
Jadi dia bergantung pada atasan, itu juga nggak bagus. Karena tugas kalian adalah untuk mengeksekusi juga gitu kan. Kalau kalian nggak bisa tanpa gue hanya sayapnya leader itu cuma satu kan. Kalau selesai ada 10 ada 20, gimana membaginya gitu, 1 dibelah 10 gitu atau 20. Jadi kalian harus bisa melakukan ini mandiri gitu. Jadi jangan bergantung kepada atasan. Nah yang ke-8, nah ini dia nih kebiasaan buruk gitu. Menunggu kondisi lebih baik, menunda-nunda, saya mirip-mirip seperti itulah. Menunggu keadaannya jadi lebih baik gitu loh. Misalnya di era pandemi gini, aduh, lu kenapa nggak datang nggak visit, nggak coba penetrasi customer? Tunggu bos, tunggu keadaan pandemi ini, PSBB nih, gini, alasan-alasan kayak gitu tuh. Itu juga sama tuh. Kan nggak semua orang ya kan, nggak bisa ditemuin. Atau kita bisa alternatif lain lewat Zoom kah, meeting lewat online kah, atau lewat video call seperti itu. Jadi nggak perlu menunggu sebenarnya. Nah itu yang suka dilakukan oleh sales yang yang kurang oke lah. Itu bisa menyebabkan penjualan kalian juga jadi menurun dan jelek. Nah yang ke-9 nih, kebiasaan buruk juga nih. Ada beberapa lah. Biasanya mental yang jelek ini, karakter yang jelek ini ada pada orang-orang yang sales yang kurang perform. Mereka itu takut berkompetisi. Poin 9-nya adalah yang berikutnya, poin yang mau dibahas adalah takut kompetisi gitu. Mereka takut untuk berkompetisi, makanya mereka itu nggak mau ada ada tim sebelah atau temannya yang baru datang, yang baru masuk gitu. Mereka takut berkompetisi karena mereka maunya dilihatnya merekanya aja gitu loh, tanpa ada kompetisi gitu loh. Jadi kalau gue sebagai leader, kalau nggak ada kompetisi ya kita nggak tahu siapa yang terbaik gitu kan. Kalau standarnya mereka jualan sebulan 5 gitu kan. Kalau nggak ada lawannya kan berarti nggak ada kompetisi. Akhirnya mereka bilang 5 itu, penjualan 5 itu adalah yang tertinggi karena memang nggak ada lawannya. Tapi kalau misalnya gue bentuk satu tim lagi tuh, yang tim sebelah akan melakukan penjualan lebih besar atau lebih kecil. Nah itu ada kompetisi di situ. Nah sales yang baik, yang bagus itu akan sedang berkompetisi karena akan memicu mereka menjadi lebih baik gitu. Nah sales yang buruk, yang nggak perform, biasanya takut tuh sama kompetisi tuh, malas dia untuk berkompetisi. Oke, poin yang ke-10 itu yang harus dihindari adalah ini paling sering yang gua ngoceh sama beberapa kali gitu di tim sales gua. Tidak siap secara fisik dan perlengkapan. Maksudnya tidak siap secara fisik dan perlengkapan adalah boleh gue tambahin secara mental, secara fisik dan perlengkapan gitu loh. Secara knowledge juga gitu. Mereka suka tidak siap dalam artian secara fisik adalah penampilan belum oke, mereka datang ketemu customer gitu, akhirnya customer melihatnya mereka berantakan gitu, not good impression, first impression gitu loh. Yang kedua adalah perlengkapan. Mereka misalnya pada saat mau melakukan presentasi, alat presentasinya nggak dibawa, pulpen nggak dibawa, atau nggak ada filenya, nggak siapin semuanya itu. Nah itu yang bikin gagal tuh biasanya tuh dalam melakukan penjualan, karena mereka nggak siap. Kesempatannya datang, merekanya belum siap. Jadi artinya mereka melewatkan kesempatan untuk menutup penjualan tersebut. Nah ini sering gue komplain, paling sering poin ini. Makanya ada beberapa momen yang gue catat dalam memori gue. Setiap kali sales gue melakukan hal itu, gue akan bilang di dalam di dalam grup WhatsApp-nya, gue akan bilang seperti ini ya, gue closing itu, kesempatan itu bertemu dengan kesiapan. Closing sama dengan preparation meet opportunity. Jadi kalau kalian belum siap, begitu kesempatannya lewat, kalian nggak bakalan bisa tangkap itu kesempatannya. Dan gue selalu bilang gitu tuh. Nah makanya kesiapan kita secara fisik, skill, knowledge, dan perlengkapan itu penting sekali. Oke, itulah tadi poin-poin yang kebiasaan sales yang harus dihilangkan. Jadi kalian semua harus perhatikan, kalau kalian punya salah satu atau lebih dari poin tersebut, segera hilangkan dan beralih ke kebiasaan yang lebih baik yang mendukung performance kalian. Oke, demikian. Jangan lupa subscribe, like dan komen, klik tombol loncengnya. Sampai jumpa lagi. Salam kopi.